wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Indah Kusuma Dewi dari Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum bisnis. Materi yang akan kita bahas mencakup prinsip-prinsip etika bisnis, relevansi moral dalam bisnis, kendala pelaksanaan etika bisnis, serta relevansi etika dan bisnis. Apa itu etika bisnis? Pengertian secara umum, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Menurut Dr. Haji Budi Untung, pengertian etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Saat seseorang ataupun perusahaan mampu memenuhi prinsip ini, maka kehidupan bisnisnya menjadi lebih hidup. Prinsip ini dapat menentukan dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadaran dirinya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Sejatinya kejujuran amat sangat dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran dalam bisnis dapat dikategorikan sebagai syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antara sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dari prinsip ini, semua pelaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip keadilan ini tidak hanya berlaku dalam ruang eksternal saja, namun juga harus berlaku dan wajib dipenuhi bagi setiap anggota tubuh internal perusahaan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Pada dasarnya, seseorang melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Di samping kita pun harus memenuhi dan menyediakan barang dan jasa bagi para konsumen. Yang kelima, prinsip integritas moral. Dalam tahap ini, para pelaku bisnis harus memiliki kesadaran yang telah menjadi tuntutan dalam diri pelaku bisnis. Hal ini dikatakan sebagai tahapan dasar dan wajib dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung di dunia ini. Selanjutnya, bagaimana relevansi moral dalam bisnis? Menurut The George, ada 3 pandangan umum yang dianut. Pandangan yang pertama adalah norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Artinya, perusahaan harus mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pandangan yang kedua adalah bahwa nilai dan norma moral sendiri paling benar dalam arti tertentu mewakili kubu moralisme universal, yaitu bahwa pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku universal, dan karena itu apa yang dianggap benar di negara sendiri harus diberlakukan juga di negara lain, karena anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya. Pandangan yang ketiga adalah imoralis naif. Pandangan ini menyebutkan bahwa tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Lalu, relevansi etika dan bisnis. Setiap orang lahir dan dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga dan masyarakat dengan tradisi nilai dan ajaran-ajaran moral tertentu. Akibatnya, dalam hidup bermoral, tidak jarang orang hanya mengikuti saja apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan ini, etika menyediakan kesempatan untuk melakukan refleksi dan pengelolaan pribadi. Selanjutnya, relevansi etika dan bisnis. Setiap orang lahir dan dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga dan masyarakat dengan tradisi, nilai, dan ajaran-ajaran moral tertentu. Akibatnya, dalam kehidupan bermoral, tidak jarang orang-orang hanya mengikuti saja apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakatnya. Dalam kaitannya ini, etika menyediakan kesempatan untuk melakukan refleksi dan pengelolaan pribadi. Relevansi etika yang pertama, dengan kata lain, etika dapat membantu orang untuk menghayati hidupnya sebagai manusia dengan lebih sadar bertanggung jawab. Etika dapat membantu menumbuhkan otonomi moral seseorang.
Relevansi yang kedua, dapat membantu memperoleh orientasi dalam hidup dan melatih melakukan pertanggungjawaban rasional terhadap penilaian dan pilihan tindakan yang diambil. Relevansi yang ketiga, menyediakan alat intelektual untuk menanggapi masalah moral baru yang muncul sebagai dampak modernisasi dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat 5 masalah etika dalam bisnis. Yang pertama, suap atau bribery adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang pejabat dalam melakukan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. Pembelian itu dapat dilakukan baik dengan pembayaran sejumlah uang ataupun barang, maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana. Yang kedua, paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan, dan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Paksaan dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. Yang ketiga, penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang sengaja untuk mengucapkan ataupun melakukan kebohongan. Yang keempat, pencurian adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau membeli properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik ataupun konseptual. Yang terakhir, diskriminasi tidak jelas adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai dan tidak. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai etika dan hukum bisnis. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.